Saya kembali ke Pak Wagub DKI Jakarta, Pak Ahmad Riza Patria. Bung Riza, kalau kita lihat Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ada di GBK hari Sabtu dan Minggu betapa antrian. Nanti saya akan putarkan kembali. Kemudian ada halte bus Transjakarta. Sulit untuk kemudian kita katakan ini baru satu halte bus. Ada halte-halte utama di banyak sekali wilayah di DKI Jakarta yang tersebar. Bagaimana kemudian untuk menjaga ini? Karena satu saja bisa terjadi, katakanlah saya harus katakan, kebobolan di satu tempat publik, maka ini akan berbahaya untuk kemudian penularan atau menekan angka penularan COVID yang kita sama-sama berjuang. Gagal. Silakan Pak Wagub. ya betul Mas Aiman ya, kita sangat hati-hati, perlu kecermatan, ketelitian, kesadaran dan kepatuhan kita semua ya. Makanya ketika kemarin kita membuka unit pertama yang paling sensitif itu adalah masjid. Kita mengingatkan bahwa kantong kresek atau kantongan untuk sepatu dan sandal. Bawa sajadah. Kenapa kantongan penting waktu sholat Jumat? Supaya jangan ada kerumunan ketika membuka sepatu, meletakkan sepatu, atau mengambil sepatu pulang. Jadi dibawa dah, selesai. Kemudian kita minta juga udunya di rumah. Kenapa udu di rumah? Supaya tidak ada kerumunan di toilet atau di tempat udu. Nah sekarang memang yang kami khawatirkan ketika di kantor. Kalau kantor-kantor mungkin masih bisa bertahap diatur ya. Nanti pabrik nih, Mas Aiman, pabrik juga memang harus ada pemantauan. Itu juga ketika masuk keluar. Nah yang ketiga ini di tempat kendaraan. Betul, seperti halte stasiun. Ketika di dalam mungkin kita bisa mengatur, jumlahnya tidak lebih. Ya, ada petugas mengatur. Yang khawatir seperti yang tadi gambar, itu ketika antrian ya. Memang ini kan jumlahnya luar biasa antrian. Memang perlu kesadaran semua ya. Petugas tidak mungkin menghalau, mengatur sekian banyak. Butuh kesadaran. Kami terima kasih Mas Aiman dan teman-teman semua dari media Kompas terus membantu mensosialisasikan, mengingatkan sesering mungkin sesuatu yang sangat baik. Masyarakat harus diberi kesadaran. Nanti kami akan cari lagi cara yang lebih efektif bagaimana masyarakat bisa sadar. Kita lihat di media, ketika antri mau naik bus kan orang takut ketinggalan kantor, takut ini, takut itu, sehingga maunya ke depan semua. Nah ini perlu diatur, padahal sudah kita atur ada harus berjarak setidaknya 1 meter. Jadi memang kekhawatiran ini masih terjadi di beberapa titik. Mulai hari ini kita akan terus ingatkan kepada warga dan petugas untuk patuh dan disiplin. Begitu juga soal ojek. Ya gimana Mas Aiman? Baik, saya ke Bung Diki Budiman. Bung Diki dari Universitas Griffith Australia. Mungkin Anda sempat melihat apa yang kemudian kita putarkan. Tapi kalau tidak melihat, tadi saya sudah menjelaskan secara deskriptif. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Tentu kita mendukung apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun juga pemerintah pusat terkait new normal atau PSBB masa transisi. Tapi bahwa ada protokol kesehatan yang harus kita jaga ketat, itu sebuah keniscayaan. Permasalahannya tidak semua warga kemudian bisa patuh. Apa yang kemudian bisa disampaikan terkait hal ini, Bung Diki? Terima kasih. Salam Pak Wagub, kita sudah ketemu. Ya siap, Mas Diki. Mas Aiman, jadi dari tampilan tadi kita bisa lihat sesuai dengan teori bahwa teori itu mengatakan 80% faktor di perubahan perilaku masyarakat ini berkontribusi dalam pengendalian atau mencegah dan meminimalisir terjadinya penularan. Tapi kita lihat bahwa ini tantangan besar sekali karena kita lihat ternyata masyarakat ini masih belum bisa memberikan kontribusi nyata yang 80% yang tinggi sekali nih. Kontribusi 80% tinggi sekali. 80% apa nih Bung Diki? 80% dalam melandaikan kurva dalam mencegah terjadinya penularan. Itu ada di tangan masyarakat ya? Ya ada di masyarakat nih. Jadi 20%-nya itu ada di tangan pemerintah, maksudnya seperti itu, 80%-nya mandiri di tangan masyarakat. Oh ini data baru ini? Betul. Ini ada di riset. Di WHO pun menyatakan demikian. Jadi perubahan perilaku ini, salah satunya dengan jaga jarak, memakai masker, seperti ini sangat berkontribusi. Tetapi sekali lagi ini harus diupayakan, tentunya dengan sosialisasi dan edukasi. Nah tampaknya yang menjadi kendala terbesar Jakarta ini kan arus yang dari luar nih, dari perbatasan. Seperti yang tadi kita lihat ada dari Rangkas Bitung, mungkin Depok, Bogor, dan segala macam. Nah ini yang tentu akan memerlukan kerjasama dengan Pemda setempat. Dan saya kalau melihat dari banyaknya ini, saya khawatir kantor-kantor ini juga masih belum paham bahwa transisi ini harusnya mereka katakanlah 25% dulu saja yang kerja. Jangan 50%. Jadi kalau melihat ini tampaknya
seperti lebih ke arah normalnya ini, saya khawatir sekali nih. Sudah normal murni ini ya? Iya, jadi tampaknya mungkin Pak Wagub perlu mengevaluasi beberapa kantor yang khawatirnya ini mereka malah memperkerjakan akhirnya semuanya pegawainya masuk ini. Dan ini kan jadi menambah beban transportasi. Kalau Bung Diki bisa melihat layar televisi Pak Wagub juga, ini bukan di Jakarta, ini di Lebak, Banten, tapi menuju ke Jakarta. Ini kemudian mereka ingin menaiki KRL, menumpang KRL, komuter lain dari Lebak, Banten menuju Jakarta. Ini luar biasa, saya tidak tahu ratusan atau ribuan, tapi yang jelas kemudian berusaha untuk dijaga oleh petugas, namun apa daya, karena memang ada kebutuhan yang luar biasa. Saya tadi mendapatkan informasi yang disampaikan oleh Bung Diki bahwa 80% keberhasilan menekan tingkat positif penularan corona ada di masyarakat. 20%-nya ada di pemerintah. Tapi bahwa kemudian yang menjadi motor tetap pemerintah. Saya ingin ke Pak Wagub, Bung Riza Patria. Ini 80% luar biasa. Ini mengharapkan atau mensyaratkan masyarakat yang kemudian memegang kendali sendiri. Bagaimana kemudian pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa mengajak mereka untuk menggerakkan 80% ini menjadi maksimal sehingga penularan COVID rendah? Ya betul sekali Mas Aiman yang sampaikan oleh Bung Diki bahwa semuanya sangat bergantung pada kesadaran, kepatuhan dan disiplin dan kesungguhan dari warga ya. Kami telah membuat regulasi ya sebaik mungkin, membuat sanksi seberat mungkin, bisa saja menyiapkan aparat sebanyak mungkin, bisa saja, semuanya serba bisa saja, tapi sekali lagi semuanya tidak ada artinya tanpa kesadaran, kepatuhan, dan disiplin dari warga. Untuk itu, kami sangat senang setiap saat diundang oleh media, kami berusaha tampil dalam rangka untuk meyakinkan, melakukan sosialisasi, memberikan informasi dan lain-lain kepada seluruh warga untuk patuh, taat, dan disiplin terhadap protokol COVID. Tentu kami dari pemerintah daerah dan tentu juga pemerintah pusat dan semua para pakar ahli bekerja sama untuk mencari solusi-solusi terbaik terhadap semuanya. Betul tadi memang semula ingin kita mulai 25%, 50%, 100% dan seterusnya. Tapi semua kita bicarakan secara bersama dan akhirnya kita putuskan 50 dan 100. Unit-unit kegiatan juga demikian Mas Aiman. Jadi sekali lagi semua sangat bergantung kepada warga. Mungkin tadi kalau kita lihat kejadian di Rangkas Bitung, ya memang tidak ada artinya dia ingin membatasi di dalam kereta, tapi menuju antrian kereta harusnya ada pembatasan secara bertahap gitu loh. Kalau semua di pintunya, mungkin pintunya dibagi 2, 3, 4 tahapan pintu sehingga tidak terjadi penumpukan. Betul, iya. Jadi memang mensyaratkan juga kreativitas dari pimpinan daerah dan juga pengelola fasilitas umum di sana. Saya ingin tahu Pak Wagub, nanti sebelum saya break, saya ingin tanya dulu, ada rencana denda, diantaranya misalnya tidak memakai masker di tempat umum di DKI Jakarta akan dikenakan denda Rp250.000. Bagaimana mekanismenya, apakah sidang di jalan dan lain sebagainya, lalu kapan kemudian akan diberlakukan? Sesaat lagi kita akan kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara.